بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem koordinasi bagian kedua, yaitu tentang susunan sistem saraf manusia. Umu akan menjelaskan tentang bagan susunan sistem saraf manusia. Semoga dapat dipahami. Susunan sistem saraf pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Hari ini kita akan mempelajari sistem saraf pusat terlebih dahulu. Susunan sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak terletak di bagian dalam tulang tengkorak kita ya, sedangkan sumsum tulang belakang terbentang dari leher hingga ke pinggang kita. Otak terbagi menjadi beberapa bagian. Otak besar atau cerebrum terdiri dari lobus frontalis, lobus parientalis, lobus temporalis, dan lobus occipitalis. Yang kedua ada otak depan yang terdiri dari talamus dan hipotalamus. Kemudian ada otak tengah atau mesencephalon. Kemudian ada juga otak kecil atau disebut juga cerebellum. Terakhir ada sumsum lanjutan atau kita kenal dengan medula oblongata. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama adalah otak besar atau cerebellum. Cerebellum tadi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada lobus frontalis yang terletak di dahi atau di bagian depan. Nah, fungsinya untuk pusat pengaturan kemampuan berpikir. Yang kedua ada lobus parientalis, letaknya di ubun-ubun. Dia berfungsi sebagai pusat pengaturan kemampuan berbicara, suhu tubuh, dan rasa sakit. Yang ketiga ada lobus temporalis, letaknya di pelipis, berfungsi sebagai pusat pengaturan kemampuan berbicara dan pendengaran. Kemampuan berbicara dan pendengaran sangat berkaitan erat ya. Sebagaimana kita ketahui, seseorang yang tuli, dia kemungkinan juga tidak dapat berbicara ataupun sebaliknya. Kemudian yang keempat ada lobus occipitalis, terletak di belakang kepala, berfungsi sebagai pusat kemampuan penglihatan dan memori penglihatan. Kemudian yang kedua ada otak depan, terletak di antara belahan otak besar, terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi menerima dan meneruskan impuls dari saraf tepi, sedangkan hipotalamus berfungsi sebagai pusat pengatur suhu tubuh, rasa kantuk, emosi, dan tekanan darah. Selanjutnya adalah otak tengah atau mesencephalon, memiliki ukuran yang kecil dan terdapat di depan otak kecil. Kemudian memiliki 2 saraf okulomotoris yang berhubungan dengan pusat pergerakan mata. Kemudian ada juga cerebellum, terletak di bagian belakang dan bawah rongga tengkorak.
berfungsi untuk mengatur gerakan otot dan keseimbangan tubuh. Terakhir, ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Dia menghubungkan otak kecil dengan sumsum tulang belakang. Kemudian berperan sebagai pusat pengaturan denyut jantung dan tekanan darah. Juga mengatur refleks menelan, muntah, batuk, dan bersin. Selain otak, susunan saraf pusat juga terdiri dari sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata sampai tulang punggung, ruas kedua tulang pinggang. Berfungsi sebagai pusat gerak refleks dan penghantar impuls. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, silahkan mengerjakan tugas, yaitu menyalin kembali materi hari ini menjadi sebuah mind mapping atau peta konsep dalam buku atau dalam selembar kertas, dikumpulkan melalui WhatsApp sebelum hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Umu tunggu ya. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.